Ibadah kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh pelayan firman Pendeta Yusuf Pakis, MSc, MAAPD, PhD. Ditutus Saudara Erin Alfa. Kepada pelayan firman, kepada saudara ini itu bisa. Dies Natalis tahun 2020 ini kami rayakan di tengah wabah yang mengancam. Di sekeliling kami ada penderitaan dan kematian, tapi Engkau Tuhan menyelamatkan kami. Bersama-sama kami mohon. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk di dalam pembacaan firman dan kemudian khotbah. Dan pembacaan firman pada hari ini sehubungan dengan perayaan SDFD ISG-nya yang ke-66 tahun. Saya memilih bagian teks yang terambil dari Perjanjian Lama, Bilangan 13 ayat 1 sampai kita akan masuk di dalam 33. Pembacaan Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya itu. Dan pembacaan firman pada hari sebelum kita membaca sehubungan dengan perayaan ini, saya mengajak kita SDFD ISG-nya dari kita 66 tahun. Saya memilih bagian teks yang terambil dari Perjanjian Lama, kesempatan Bilangan 13 ayat 1 sampai kita akan masuk di dalam 32. Kedua bacaan Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya itu. Dan pembacaan firman pada hari sebelum kita membaca sehubungan dengan perayaan, saya mengajak kita SDFD ISG-nya dari 66 tahun sehingga kami dipercaya memilih bagian teks yang terambil dari Perjanjian Lama, kesempatan Bilangan 13 ayat 1 sampai kita akan masuk di dalam 32. Kedua bacaan Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya itu. Dan pembacaan firman pada sebelum kita membaca sehubungan dengan perayaan, saya mengajak kita SDFD ISG-nya dari 66 tahun sehingga kami dipercaya memilih bagian teks yang terambil dari Perjanjian Lama, kesempatan Bilangan 13 ayat 1 sampai kita akan masuk di dalam 32. Kedua bacaan Bilangan 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya itu. Dan
berikan kepada orang Israel dan saya semuanya pemimpin-pemimpin dari suku Simeon, suruhlah beberapa orang Holi dari suku dimintai anak-anak yang akan memberikan kepada orang Israel suku dari suku dimintai anak-anak yang akan memberikan kepada orang Israel suku atau banyak dan bagaimana yang akan memberikan kepada orang Israel suku atau banyak mereka berjalan yang akan memberikan kepada orang Israel suku
dianggap terjadi oleh Satan dan masuk supaya beriman dan akan Satan dan berbalik kepada Israel tentang situasi keamanan adalah berita yang akurat dan dapat dipercaya serta komprehensif. Tujuan dari pengintaian ini sebenarnya bukan untuk menentukan apakah bangsa Israel bisa masuk atau tidak masuk ke tanah perjanjian itu. Karena Tuhan sebenarnya sudah mengatakan mereka pasti akan masuk. Tetapi pengintaian itu bertujuan supaya paling tidak mereka tahu bagaimana mereka bisa masuk ke tanah perjanjian itu. Selain itu, tujuan dari pengintaian itu juga adalah supaya mereka lebih senang dan bersyukur karena tahu apa yang mereka dapatkan dari janji Tuhan itu. Kisah ini menjadi menarik kepada saat kita membaca bagaimana respon dari dua kelompok. Saya bilang dua kelompok karena ada Kaleb dan Yosua yang memberikan berita yang cukup baik dan 10 sisa untuk memberikan yang kurang baik. Hasil laporan atau observasi lapangan atau katakan survei dan kajian kritis tentang situasi Kanaan berbeda antara dua kelompok. Kelompok yang pertama saya sebut sebagai Kaleb dan Yosua melaporkan situasi Kanaan secara objektif dan optimis. Secara objektif dan optimis. Mereka mengatakan bahwa mereka sudah melihat tanah perjanjian itu. Dan tanah itu dikatakan subur dan berlimpah susu dan madu. Mendengar laporan itu, bangsa rasa gembira dan rasanya ingin cepat-cepat mengemasi barang-barang dan tenda mereka dan segera tancap gas menuju tanah Kanaan. Karena ini berita sukacita, untuk apa lama-lama lagi kita berkumpul? Namun, Kaleb dan Yosua mengatakan, tunggu dulu. Di sana berdiam orang-orang bertubuh besar, rasa saya sangat kuat. Kami sudah melihat mereka. Laporan ini membuat bangsa Israel yang tadinya sudah semangat 45 dan mau tancap gas menuju ke tanah Kanaan. Bergegas memasuki tanah Kanaan, tiba-tiba kaget dan kecut serta tawar hati. Melihat itu, Kaleb maju dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkan. Itu ayat 30b. Sangat optimis dan yakin. Laporan berikut datang dari kelompok 2 yang terdiri dari 10 pengintai. Mereka tidak memberi laporan tentang kelimpahan tanah Kanaan. Namun yang dilaporkan adalah postur tubuh penghuni tanah Kanaan yang sangat menakutkan. Bahkan untuk menguatkan hasil observasi mereka rela menggambarkan diri mereka sebagai belalang yang begitu diinjak oleh kaki-kaki raksasa penduduk di sana langsung hancur lebur berantakan. Dan bahkan kelompok 2 ini justru menegaskan bahwa kita tidak mungkin maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Itu ayat yang ke-31b. Laporan ini benar-benar membuat bangsa Israel yang suka bimbang dan ragu menjadi bertambah kecut hati dan lupa akan janji Allah bahwa Allah yang akan menghantar mereka masuk ke Kanaan. Sivitas Akademika STFT ISG yang berbahagia. Dari dua kisah di atas saya melihat ada dua sikap dan cara pandang yang berbeda antara dua kelompok. Kelompok 1 Yosua dan Kaleb dan kelompok 2 10 pengintai. Kelompok itu pesimis, beriman dan yakin akan janji Allah. Kelompok pertama itu optimis, beriman dan yakin akan janji Allah. Sementara kelompok yang satu sangat pesimis, penuh keraguan, kecut hati dan lupa akan janji Allah. Perbedaan kedua ini sangat ditentukan oleh mentalitas yang ada pada kelompok itu. Apa itu mentalitas?
Saya cari-cari di internet dan saya dapat hal yang sederhana, definisi yang sederhana. Mentalitas adalah sikap atau keberanian seseorang dalam melakukan suatu tindakan atau perilaku yang penuh keseriusan dalam melakukan berbagai hal, penuh optimis dan penuh kepercayaan yang sangat tinggi dalam mencapai satu cita-cita yang sebelumnya telah direncanakan dengan matang. Atau mentalitas dapat diartikan sebagai satu cara berpikir atau konsep pemikiran manusia untuk dapat belajar dan merespon suatu hal. Mentalitas sangat menentukan kesuksesan dan kegagalan kita dalam menghadapi persoalan hidup. Mentalitas merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan. Inilah bentuk dari iman sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dua hal penting yang terkandung dalam iman, yaitu iman adalah dasar dari pengharapan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Iman adalah kekuatan untuk mengatasi kesulitan. Di dalam iman ada unsur optimis, unsur percaya atau yakin. Dan itu berarti mentalitas seseorang ditentukan juga oleh kadar iman yang ada dalam diri. Hidup ini memang kadang-kadang sulit untuk dijalani. Tapi akan lebih sulit kalau kita bermental lemah, pesimis, mudah menyerah, mudah pasrah, dan selalu melihat tantangan sebagai musuh. Kita tidak seorang yang bermental kuat bukan berarti dia tidak pernah kalah. Dia juga pernah kalah, tapi tidak mau menyerah. Setiap kesulitan yang dialaminya, dia mampu menyelesaikannya sampai tuntas. Dan kesulitan dianggap sebagai vitamin kehidupan. Tantangan dianggap sebagai vitamin C, D, B atau 12 yang kita minum untuk menangkal virus corona. Kesulitan adalah vitamin. Dan karena ada kesulitan, kita menjadi kuat. Dan karena itu bagaimana cara kita melihat tantangan dan kesulitan, itulah poinnya. Bagaimana cara kita melihat kesulitan dan masalah. Dan tidak lari dan tersembunyi di semak belukar atau di bawah pohon beringin yang rindang, atau mungkin di bawah pohon merica atau tomat, itu lebih rendah. Mari kita lihat mentalitas pemenang, sehingga kita berani menghadapi dan menyelesaikan setiap kesulitan hidup. Untuk sampai pada mentalitas pemenang, maka diperlukan revolusi mental. Sivitas Akademika STFT ISK ini yang berbahagia. Presiden Jokowi berulang-ulang menekankan tentang revolusi mental dalam pidato, dengan maksud agar akan ada terjadi perubahan dalam cara pandangan hidup dan perilaku masyarakat Indonesia. Baginya, masyarakat Indonesia sudah sangat maju, namun masih ada cara hidup, pandangan hidup serta perilaku lama yang masih sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Misalnya orang Jawa punya falsafah tentang menerima saja nasib yang sudah ditakdirkan. Oh, itu sudah ditakdirkan, jadi sudah kita terima. Falsafah hidup seperti ini, cara pandang seperti ini masih ada di antara banyak orang Jawa. Segala sesuatu mereka melihat sebagai takdir, dan karena itu harus sabar dan menerima. Atau kita yang ada di Papua masih juga menganggap bahwa segala sesuatu yang tersedia dalam alam semesta kita sudah ada, dan itu kekayaan kita, sehingga kerja keras untuk mengelola sumber daya alam masih belum menjadi hal yang sangat urgent dan penting bagi kita. Karena kita menganggap, lihat ke sana ada daun kasmin, lihat ke situ ada daun kangkung, ada petatas, ada ini, ada itu, dan seterusnya. Sehingga
kelimpahan yang diberikan oleh Allah bagi kita, kita belum mengelola secara baik. Inilah cara pandang kita terhadap kelimpahan-kelimpahan yang diberikan oleh Allah. Dan inilah mentalitas yang masih dipengaruhi karena kekayaan yang ada pada kita. Dan di sini butuh revolusi mental. Cara pandang harus berubah. Kita masih punya prinsip, apa yang ada itu sudah cukup. Giliran orang lain datang dan yang mengambil dari kita, baru kita marah dan memberontak. Nah, untuk itulah perlu revolusi mental. Baik masyarakat, pribadi maupun gereja, lembaga pendidikan, dan apapun yang ada di tanah Papua. Mentalitas atau cara pandang, cara merespon sesuatu perlu diubah supaya kita bisa maju. Tidak berjalan slow dan kurang optimis, tidak kreatif di tengah perubahan teknologi dan paradigma-paradigma baru yang muncul dan menantang kemapanan kita. Terutama sekarang kita berada dalam era 4.0, 4.5 dan mungkin 5.0. Civitas Akademika STFT ISK yang berbahagia. Firman Tuhan hari ini, kisah 12 pengintai, sudah sangat jelas memperlihatkan bahwa hanya pribadi yang berani, optimis, kreatif, inovatif, dan beriman dan berpengharapan yang akan tetap yakin bahwa apapun hambatan yang ada di depannya pasti akan diatasi. Masalah ada, kekurangan ada di sana sini, namun pasti akan diatasi. Bagaimana kita berani menerobos tantangan-tantangan tersebut bersama Allah? Inilah kunci keberhasilan dan kemajuan. Berjalan bersama Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan kekuatan. Sebagai institusi pendidikan teologi yang tertua di tanah Papua, kita juga tidak terlepas dari tuntutan-tuntutan negara, pendidikan yang berkualitas dan terakreditasi. Sebagai dosen kita juga dituntut untuk menghasilkan pikiran-pikiran baru dan kritis serta inovatif melalui karya-karya ilmiah yang diperoleh melalui hasil riset atau penelitian kita. Kita dituntut juga untuk merancang kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang berdampak positif bagi masyarakat atau jemaat. Namun, semuanya ini amat sangat bergantung kepada mentalitas kita. Kita harus berani keluar dari zona nyaman kita dan berani menembus semak belukar yang ada di depan kita. Di sini butuh kerjasama, butuh komitmen bersama, dan saling menopang. Hanya dengan inilah kampus kecil ini, kampus anggrek ini akan melahirkan pendeta-pendeta plus yang inovatif, kreatif, tetapi tetap takut akan Allah dan hidup dalam kerendahan hati, serta peduli terhadap sesama, serta tidak gila hormat. Sebagai mahasiswa, kalian juga perlu merubah mentalitas pemalas baca, harap gampang dari teman, takut menghadapi tantangan, cepat putus asa. Ada banyak alasan yang dibuat untuk tidak melakukan ini dan itu dan seterusnya. Jika dosen-dosen kalian adalah orang-orang yang punya keahlian luar biasa dalam bidang, namun kalian sering campakkan berkat ini melalui hal-hal yang tadi saya katakan di atas. Jika hal ini terjadi, maka sebenarnya kalian sedang merenggang atau menyusun kerikil-kerikil tajam untuk masa depan kalian sendiri dan juga untuk gereja dan untuk umat Tuhan di tanah Papua ini. Usia kita sekarang sudah 66 tahun. Manusia pada usia ini sudah mulai kehilangan produktivitasnya karena sudah tua. Namun, pada lembaga pendidikan, usia 66 tahun adalah usia yang
kreatif dan inovatif, baik pribadi maupun lembaga. Dalam konteks era teknologi, modern, globalisasi, dan apapun namanya. Sivitas Akademika STFT ISKM yang berbahagia. Mari kita tumbuhkan sikap optimis kita, sebagaimana Yosua dan Kaleb, bahwa jika STFT ISKM hadir di tanah Papua untuk maksud dan tujuan Allah bagi tanah ini, maka apapun tantangan dan tuntutan dunia saat ini, kita akan mampu melewatinya bersama Tuhan. Dan kita akan sampai pada tanah Kanaan dengan buah-buah inovatif, kreatif, dan inovatif. Sebagaimana Kaleb menyatakan, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Selamat ulang tahun Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Ishak Samuel yang ke-66. Kiranya Tuhan memberkati lembaga ini dan menjadikan lembaga ini sebagai lembaga atau dapur Tuhan yang menciptakan pendeta-pendeta luar biasa, yang memberikan perubahan-perubahan luar biasa di tanah ini, yang berpihak kepada mereka yang lemah, yang tidak gila hormat kekuasaan dan uang dan lain sebagainya, tetapi gereja pendeta yang berani menyingkirkan lengan kekuasaan dan berjalan bersama jemaat, berjalan bersama orang-orang yang tidak berdaya, menyuarakan perkumpulan mereka dan tidak memilih untuk tinggal di zona nyaman, zona yang tidak diganggu oleh apapun. Berani untuk mengupas diri, berani untuk telanjang, berani untuk menjadi yang tidak berdaya. Itulah yang diharapkan oleh lembaga ini dalam usia yang ke-66 tahun. Dengan ini rendah hati dan selalu takut akan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa yang ada dalam surga, kami kembali lagi menghadap Engkau. Terima kasih karena pada hari ini Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana selalu melihat ke depan, melihat tantangan sebagai sesuatu yang bukan mengejutkan hati kami, tetapi menolong kami untuk menciptakan hal-hal yang strategis, yang dinamis, yang inovatif, kreatif, untuk bagaimana kami mengalahkan tantangan-tantangan itu. Lembaga ini tidak berdiri karena satu kebetulan. Lembaga ini berdiri karena rencana. Karena itu bantu kami untuk selalu melihat lembaga ini dalam kerangka tugas dan panggilan yang sudah Engkau berikan bagi lembaga ini. Supaya kami mampu mengelola lembaga ini bersama-sama, dengan komitmen bersama, tanggung jawab bersama, loyalitas bersama, supaya apapun tanggung jawab yang diberikan oleh lembaga ini untuk kami, sekecil apapun tanggung jawab itu, kami melakukan dengan penuh takut akan Tuhan dan penuh kerendahan hati, supaya berkat Tuhan itu dirasakan oleh orang lain. Tanah ini, mahasiswa kami, karyawan kami, teman-teman dosen sepekerja kami. Tolong kami Tuhan, lembaga ini hadir karena rencana. Dan kami belajar dari kisah 12 pengintai ini. Kami belajar untuk tidak memilih pikiran dan cara pandang dari 10 pengintai yang lain. Kami belajar untuk memilih apa yang dilakukan oleh Kaleb dan Yosua, untuk selalu melihat ke depan dengan penuh percaya dan iman bahwa Tuhan sudah menjanjikan Kanaan di depan itu, dan tinggal bagaimana sekarang kami menggapai Kanaan itu. Kami punya banyak hal, namun seringkali kami lalai untuk mengembangkan apa yang telah Engkau berikan bagi kami.
prioritas kami di dalam melakukan hal-hal di dalam pelayanan kami seringkali kami abaikan karena kami hanyut di dalam hal-hal yang kecil. Tuhan tolong kami, berilah kami dalam usia 66 tahun ini untuk mulai berdiri dengan keperkasaan, memegang tangan Tuhan, meminta petunjuk Tuhan untuk maju dan mengalahkan musuh tantangan-tantangan di depan. Dan biarlah kami semua, baik dosen, karyawan maupun mahasiswa, dan siapapun yang ada di lingkungan STFT ini, maju untuk membawa panji-panji kerajaan Allah, mendatangkan shalom dan damai sejahtera di tanah ini, melalui kehadiran lulusan-lulusan dari institusi ini di dalam gereja dan jemaat dan di seluruh tanah Papua, di mana saja mereka berada, di lembaga apapun saja mereka berada, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, swasta, gereja, manapun. Tuhan, kiranya mereka hadir untuk membuat suatu perubahan, membawa damai sejahtera dan shalom bagi tanah dan manusia yang ada di tanah ini. Tuhan, terima kasih karena kami belajar sungguh-sungguh dari sikap yang optimis dan tidak mudah putus asa. Tantangan ada, tapi Yosua dan Kaleb berani memberikan jaminan kepada bangsa Israel. Tidak, kami bisa, bersama Tuhan kami bisa. Dan itulah yang akan menjadi spirit bagi kami di lembaga ini untuk memasuki usia 66 tahun ke depan. Tidak, kami bisa, bersama Tuhan kami akan menghadapi tantangan. Bersama Tuhan kami akan membuat hal-hal yang luar biasa. Bersama Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami lakukan. Bersama Tuhan kami akan bergandengan tangan, mempunyai loyalitas yang sama, komitmen bersama untuk mengantar lembaga ini menjadi berkat bagi bangsa, masyarakat di tanah Papua. Kami berdoa secara khusus bagi pimpinan kami, Ibu Ketua dan para Wakil Ketua. Kami berdoa Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, kesehatan, dan juga hal-hal lain yang perlu untuk menopang pekerjaan ini. Lindungilah mereka, supaya mereka dapat mengantar institusi ini ke jalan yang Engkau kehendaki. Menopang kami untuk menciptakan hal-hal yang inovatif, kreatif, untuk mengantar lembaga ini, biar lembaga ini dapat melakukan sesuatu yang luar biasa di tanah ini, khusus dalam konteks kekinian masyarakat Papua. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi dosen-dosen di dalam kelelahan dan keletihan karena mengajar, masih juga dituntut untuk membuat ini dan itu dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Masih juga dituntut untuk menghasilkan karya-karya ilmiah, pengabdian masyarakat, dan lain sebagainya. Masih juga dipakai di lembaga masyarakat, lembaga gereja dan pendidikan dan lain sebagainya. Tuhan berilah kami semua kesehatan, kebijaksanaan untuk melakukan hal yang prioritas di dalam hidup kita. Kami berdoa bagi karyawan-karyawan kami dengan segala potensi dan talenta yang mereka miliki. Tuhan juga tolong mereka, siapkan mereka, berilah mereka kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, supaya mereka juga mampu melaksanakan tugas-tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan takut akan Tuhan. Kepada mahasiswa-mahasiswa kami juga berdoa bagi mereka, supaya mereka juga tidak melihat tugas-tugas banyak yang diberikan oleh dosen sebagai tantangan yang mengejutkan hati mereka. Ajar mereka juga untuk menggunakan segala fasilitas yang Engkau sediakan melalui teknologi. Ada internet, ada perpustakaan, ada orang-orang yang punya pengetahuan. Ajar mereka untuk memanfaatkan semua peluang yang telah disediakan bagi mereka, supaya pikiran-pikiran pengetahuan mereka tidak terjebak dalam keranjang yang sempit, tetapi mereka menjadi terbuka dan melihat bagaimana melakukan pelayanan yang inovatif dan kreatif. Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga dosen-dosen yang sudah pensiun, mereka yang sudah kehilangan orang-orang yang mereka kasih. Kami bersama-sama dengan mereka
menaikkan ungkapan syukur dan doa bagi mereka. Untuk Tuhan lindungi keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga ini yang sudah pensiun dan tidak bersama-sama dengan kami. Tetaplah bersama mereka, berikanlah kekuatan, berikanlah kemampuan dan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi pemerintah Republik Indonesia dan juga yang ada di Papua yang sedang mengalami tantangan karena pandemi COVID. Masyarakat kami bingung, marah, kecewa karena situasi yang tidak menentu. Banyak mereka kehilangan pekerjaan dan bingung tidak tahu harus bagaimana. Tuhan tolong supaya pandemi ini dapat selesai dengan segera dan hidup kami kembali normal benar-benar normal, sehingga kami dapat melakukan banyak hal yang memberikan karya bagi tanah dan manusia di tempat ini. Kami berdoa bersama-sama dengan keluarga salah satu alumni kami yang dipanggil Tuhan pada hari ini, Pendeta Julianus Asahita. Keluarga ini Tuhan kami mohon memberikan kekuatan kepada mereka. Di dalam hari ulang tahun ini, kami juga harus mengalami kedukaan. Tetapi kami belajar untuk melihat hidup ini. Hidup ini ada di tangan dan Engkau sendiri yang mengaturnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan buat. Berkati lembaga ini, berkati dapur tua ini, berkati kampus Anggrek ini, agar lahir para teolog-teolog yang punya semangat bekerja dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada liturgos. Kita akan bernyanyi bersama di pujian yang berjudul Bahasa Cinta atau andaikan aku lakukan. Kita akan mendengarkan kesan Yesus atas STTDKI Saksanike yang ke-66 serta sekaligus pelepasan mahasiswa kuliah kerja lapangan atau KKL tahun 2020-2021 oleh Ketua STTDKI Saksanike Jayapura. Kepada Ibu Ketua dipersilakan.
Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen, juga kepada para pegawai administrasi. Selamat pagi. Terada balas kan? Semangat. Selamat pagi juga kepada senat mahasiswa yang sudah dimisioner, Erik Meli, dan juga senat mahasiswa periode terbaru, dan kepada kita semua. Hari ini Senin 21 September 2020 kita merayakan Dies Natalis SDFT GKI Ishak Samuel Keyil yang ke-66. Kalau dari segi usia kerja, maka Ibu SDFT ini sudah memasuki masa pensiun sebab sudah 66 tahun. Pada 1 tahun yang lalu Ibu SDFT mestinya sudah pensiun, sebab seorang dosen pensiun pada usia 65 tahun. Dan untuk seorang dokter tentu dapat bekerja sampai usia 70 tahun kalau masih sehat dan kuat. Nah, kalau kita mengandaikan SDFT GKI dengan usia seorang dosen, maka SDFT sudah dapat disebut lansia, sudah lanjut usia dan mulai mengalami penurunan kesehatan. Mungkin lutut mulai goyang, kaki mulai sakit-sakit, begitu ya. Tapi karena lembaga SDFT GKI bukan manusia, tetapi dikelola oleh manusia, maka Ibu SDFT pada usia yang ke-66 tahun ini masih tegak berdiri karena didukung oleh dosen-dosen, oleh pegawai-pegawai, dan oleh mahasiswa. Dari komposisi dosen, maka sekarang tidak ada lagi dosen yang bergelar sarjana. Ini suatu prestasi yang kita raih dalam usia yang ke-66. Yang ada adalah 9 orang master dan 9 orang doktor teologi. Dosen yang sedang studi doktoral ada 4 orang, dan pada semester ganjil ini telah diterima pada program doktoral Universitas Kristen Satya Wacana Pendeta Bastian Nanlohi, Pendeta Bastian sekolah, dan Ibu Resa selesai studi dan masuk kembali untuk memperkuat SDFT GKI. Pada program master SDFT kita juga menyekolahkan beberapa calon dosen. Jadi secara cepat, inovatif seperti tadi Ibu Yosi bilang di dalam khotbah, secara kreatif, inovatif, dinamis, kita cepat untuk mengkaderkan tenaga muda, yaitu mahasiswa yang selesai dari sini dan punya reputasi bagus, langsung disekolahkan supaya mereka bekerja lebih lama dan membaktikan ilmu mereka lebih lama lagi untuk kemajuan SDFT. Beberapa dari dosen SDFT akan pensiun, karena itu mesti ada kader pengganti yang lebih muda dan akan bekerja lebih lama. Itu sebabnya sedang studi calon dosen untuk program magister, yaitu Saudari Lisa Marpaung, Saudara Alter Boseren, dan Maria Kombe. Kami berharap mereka dapat menempuh pendidikan dengan baik dan dengan perjuangan, karena studi itu tidak mudah. Tugas-tugasnya lebih berat, sehingga kita berdoa agar calon-calon dosen ini dan juga dosen-dosen yang sedang studi S3 dapat sehat dan menyelesaikan perjuangan yang berat itu. Jadi studi itu bukan sekedar mendapat kesempatan dan bisa jadi orang yang punya prestasi bagus, tapi itu suatu perjuangan berat, apalagi studi doktoral.
Karena itu perlulah kita berdoa kepada teman-teman yang sedang studi supaya mereka sehat dan kuat dan dapat menyelesaikannya dengan baik. Di antara kita di STFT GKI terdapat tenaga administrasi pendukung untuk semua kegiatan, tapi kita hanya punya 4 tenaga administrasi atau pegawai tetap, sedangkan honorernya ada 13 orang. Ya, dengan komposisi ini kita berharap bahwa Sinode akan segera mengangkat beberapa honorer sebagai pegawai tetap untuk memperkuat posisi kita di tempat ini. Pada tahun ajaran 2020-2021 di semester ganjil tahun ini untuk program studi S1 pada Pangkalan Data tercatat ada 1.272 orang mahasiswa di Pangkalan Data. 1.272 orang mahasiswa teologi dan mahasiswa PAK 221 orang. Sedangkan S2 Misiologi pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 terdapat 17 orang S2 Misiologi dan S2 PAK 4 orang. Total untuk pasca sarjana 21 orang. Sehingga keseluruhan mahasiswa STFT GKI pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021 program sarjana teologi dan sarjana PAK ditambah dengan program S2 Misiologi dan S2 PAK, maka total mahasiswa kita berjumlah 1.514 orang di Pangkalan Data pendidikan kita. Ini merupakan kekuatan bagi kita, bagi STFT yang sekarang berusia 66 tahun. Fasilitas belajar mengajar juga sudah cukup memadai dan kami terus membenahi dengan peralatan-peralatan yang mendukung penyelenggaraan belajar mengajar. Kita juga mendapat kepercayaan dari pemerintah daerah untuk didirikan pada tanah STFT sebuah wisma atlet untuk PON 2021, sebuah bangunan berlantai 3 yang sudah 75% selesai. Bangunan itu setelah PON tahun 2021 akan dihibahkan kepada kita. Kita juga mendapat bangunan 2 buah ruang kuliah dan aula 2 tingkat yang sedang dibangun oleh Wali Kota Jayapura, tapi terhambat karena dana terserap untuk penanganan COVID-19. Kita berharap bahwa tahun depan COVID-19 ini akan tergeser dan pembangunan ruang kuliah dan aula ini akan berkelanjutan. Saudara-saudari, jadi dari aspek sumber daya dosen, mahasiswa, tenaga administrasi, dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, maka sebetulnya STFT GKI semakin kuat pada usia 66 tahun. Kita juga berterima kasih bahwa kita punya teman dosen Bapak Uwe Huner yang menjadi tenaga dari UN, diperbantukan kepada STFT GKI dan sangat menolong kami baik untuk program S2 maupun S1. Dan ada Ibu Sonya Parida Humer yang juga menolong STFT GKI untuk pembinaan kampus sebagai pendeta mahasiswa. Ada juga pendeta Renus Suleman yang menolong kita untuk perjanjian baru. Inilah hubungan kerja sama kita dengan gereja-gereja di luar negeri sebagai suatu persekutuan tubuh Kristus. Saudara, pada usia ke-66 tahun ini kita juga mau merefleksikan bahwa animo masyarakat untuk menjadi mahasiswa STFT terus meningkat. Ini satu kekuatan yang kita cari. Bahkan dalam masa pandemi yang berbahaya ini, di mana saringan masuk dengan menggunakan sistem daring atau online,
masih banyak mahasiswa yang melamar, bukan mahasiswa, anggota masyarakat yang melamar untuk menjadi mahasiswa STFK. Dan tidak semua dari mereka dapat menjadi mahasiswa STFK karena ada proses seleksi. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa dari animo masyarakat untuk menjadi mahasiswa STFK ada nilai plus dari lembaga kita. Sehingga seperti kata khotbah tadi, bahwa kita punya kekuatan, kita harus punya optimisme yang kuat bahwa ada hal baik di sini. Kita sudah bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, mengeluarkan semua kemampuan untuk melakukan yang terbaik, dan kita bisa melihat hasilnya. Salah satu indikasi dari animo masyarakat untuk masuk ke lembaga ini. Keadaan ini juga membuat kita sebagai pengajar untuk terus berlomba menghasilkan yang terbaik bagi gereja dan masyarakat. Semoga kita tetap bertahan dalam ancaman penyakit yang membahayakan kita, menjaga kesehatan kita supaya kita bekerja demi kemasyhuran nama Tuhan di dunia ini. Selain hal-hal baik yang sudah saya sebutkan tadi, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa ada tantangan yang kita hadapi sebagai lembaga. Ada juga hal-hal yang membuat kita merasa harus bagaimana. Saya mau mengutip kata-kata dari Wakil Ketua 1 Ibu Marta dalam WA grup kita pagi ini yang menggambarkan bagaimana STFK itu. Ungkapan itu berbunyi begini: terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai perahu STFK GKI ISK mengarungi lautan dan padang gurun di tengah dunia. Engkau menyediakan air yang sejuk tatkala kami dahaga, dan menguatkan kami sebagai sivitas akademika sampai usia 66 tahun. Jadi memang ada hal-hal yang optimis, tapi ada hal-hal yang juga membuat kita harus berpikir keras bagaimana mengatasinya. Tapi seperti kata Ibu Wakil 1, bahwa di tengah badai, di tengah padang gurun, tangan Tuhan selalu membimbing kita. Benarlah tema untuk perayaan Dies Natalis yang ke-66. Suatu permohonan doa dari seluruh sivitas akademika, ya Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tangan berputar di tangan. Itulah pegangan kita untuk melangkah terus menguatkan lembaga ini dengan semua kemampuan yang kita miliki. Kepada alumni dimanapun saudara-saudari berada, kami sebagai para guru sudah mendengar bagaimana prestasi-prestasi yang saudara-saudari capai. Apa yang saudara-saudari lakukan, itulah yang terbaik untuk GKI di tanah Papua. Teruslah bekerja dengan sekuat tenaga, karena percaya bahwa para alumni, para hamba-hamba Tuhan diutus untuk mengabarkan Injil oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita berduka cita sebab salah seorang alumni STFK GKI, Pendeta Julianus Asariba, kawan sekerja kita, telah dipanggil Tuhan. Sebelumnya beberapa alumni pun telah dipanggil Tuhan. Walaupun waktu singkat, tapi kami percaya para alumni sudah melakukan yang terbaik. Kiranya keluarga dihibur, diberi kekuatan oleh Tuhan. Hari ini juga akan dilepas mahasiswa KKL dari jurusan teologi dan PPL dari jurusan PAK. Cara ber-PPL dan KKL pada semester ini tentu berbeda, disesuaikan dengan kondisi yang ada. Prinsip STFK GKI adalah menjaga keselamatan mahasiswa, sehingga programnya disesuaikan dengan keadaan yang ada dan dilakukan secara online atau daring. Pada akhir dari sambutan ini saya mau mengatakan, jangan pernah menyerah menghadapi keadaan yang ada.
baik dosen, pegawai maupun mahasiswa. Jangan putus asa, jangan menyerah. Teruslah berjuang dan katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, bimbing aku di jalan. Beri tanganku taruh di tanganmu, bukan di tangan siapapun atau orang lain, tapi di tangan Tuhan. Inilah harapan dan doa kita pada ulang tahun yang ke-65. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita sekalian. Sekian. Kita bernyanyi ayat yang kedua. Kita akan mendengarkan kisah SDF 3 kali Isaksama Kini Jayapura yang ke-66 oleh Ketua Senat Mahasiswa. Kepada Ketua Senat Shalom, selamat pagi menjelang siang untuk sivitas akademika sekalian. Kisah mengenai Dies Natalis STT Wika Isaksama Kini yang ke-66 tahun. Yang pertama, kami dari Badan Pengurus Senat merasakan suasana yang berbeda, sama seperti yang disampaikan dari Ibu Ketua dan juga dari Mama Yus selaku pelayan firman. Suasana saat ini sangat berbeda seperti tahun-tahun sebelumnya, sehingga kami terpaksa harus melakukan ibadah yang sederhana namun penuh dengan ungkapan syukur bahwa kami telah bertambah satu usia menjadi 66 tahun. Pada kesempatan yang indah ini, kami selaku Badan Pengurus Senat Mahasiswa mewakili seluruh mahasiswa mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen, karyawan-karyawati yang berusaha agar kita dapat menerima perkuliahan di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Terima kasih banyak atas usaha kerja keras yang dilakukan oleh setiap dosen untuk memberikan materi dan juga bagi karyawan-karyawati yang membantu
dalam proses perkuliahan. Kami juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang berpartisipasi dan aktif dalam mengikuti perkuliahan di dalam kampus dan juga mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Senat Mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas daripada setiap mahasiswa. Untuk itu kami sangat harapkan bagi seluruh mahasiswa yang belum terlibat aktif dalam kegiatan yang kami langsungkan, harap agar bisa dimengerti dan bisa berpartisipasi, karena apa yang kami lakukan untuk mahasiswa sekalian. Patut kami panjatkan syukur walaupun situasi saat ini pengaruh COVID membuat kita tidak bisa beribadah dalam jumlah yang banyak, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita di mana saja kita berada, baik yang berada di Jayapura dan juga yang sudah kembali kepada kampung halamannya masing-masing. Kiranya rasa sukacita ini dirasakan bersama dan kita selalu bersama-sama satukan hati, pikiran, dan tujuan kita untuk membangun STP agar kedepannya lebih baik lagi. Dan juga pada kesempatan yang indah ini akan ada mahasiswa yang akan melakukan kuliah kerja lapangan secara online. Untuk itu, kami selaku mahasiswa-mahasiswi yang masih aktif dan berkuliah memberikan dukungan penuh dan mendukung mahasiswa-mahasiswi yang melakukan kuliah kerja lapangan. Kiranya segala kegiatan yang dilangsungkan dalam jemaat, baik secara langsung maupun secara online, dapat terlaksana dengan baik dan semua karena campur tangan Tuhan. Akhirnya kami dari Sivitas Akademik, kami dari Senat Mahasiswa mewakili Sivitas Akademika menyampaikan turut berduka cita atas terpanggilnya Pendeta Julianus Asaribam STH. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan penghiburan daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat yang hidup. Akhir kata, saya mengutip dari pesan yang disampaikan oleh pelayan firman tadi dan sesuaikan dengan tema kita di saat pagi menjelang siang hari ini, yaitu ya Tuhan bimbing aku di jalanku, dan terus tetaplah rendah hati dan takut akan Tuhan, dan biarkan diri kita selalu dibimbing oleh Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Sambil kita menyanyi yang sama pada ayat 3 dan 4, ada pokok persembahan yang sudah disiapkan oleh seluruh mahasiswa. Jika memberikan persembahan bisa satu-satu lalu kita memberikan bersama. Cinta itu Oh,
Kita akan bernyanyi bersama dalam nyanyian rohani 16 pada ayat yang pertama dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang bersyukur. Sekarang bersyukur besarkan nama Tuhan, pemimpin hidupmu yang menerang semua dan menghina dan gembiramu mujizat Allah Bapa yang menciptakan dunia ini, kiranya menciptakan hal-hal baru di kampus ini, di tanah ini. Yesus Kristus yang menyelamatkan dunia ini, kiranya menyelamatkan semua orang di kampus ini dan di tanah ini. Roh Kudus yang menuntun kepada kehidupan orang percaya, kiranya menuntun kita semua di Dies Natalis yang ke-66 ini sampai selama-lamanya. Shalom. Ibadah kita telah selesai. Sivitas akademika dipersilakan duduk kembali.
Maha